Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi dengan saya Wulan di akuntansi dasar di sesi ketiga, part yang ketiga tentang persamaan akuntansi. Oke, lanjut dulu ya. Jenis-jenis aset menurut penggunaan. Ada yang disebut dengan aset operasional dan juga ada yang disebut dengan non-operasional. Aset operasional adalah harta atau benda yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional suatu perusahaan demi menghasilkan pendapatan dari berbagai kegiatan bisnis. Contoh persediaan uang tunai, gedung bangunan, mesin, peralatan, hak paten, dan lain-lain. Sedangkan kalau aset non-operasional adalah suatu kekayaan yang tidak digunakan di dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Akan tetapi masih bermanfaat untuk menghasilkan pendapatan. Contoh, punya tanah kosong, investasi jangka pendek, penghasilan bunga, dan juga surat berharga. Dipakai sih, tetapi nggak dipakai dalam bisnis sehari-hari. Tapi ya tetap bermanfaat gitu ya. Ini adalah aset menurut penggunaannya tadi dibagi menjadi operasional dan non-operasional. Oke, di sini ada akun-akun kewajiban. Kewajiban itu utang, ya liability kalau bahasa Inggrisnya. Kewajiban adalah pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh perusahaan pada masa yang akan datang sebagai akibat kegiatan usaha. Kewajiban dibedakan menjadi utang lancar dan utang jangka panjang. Utang lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Utang lancar itu ada wesel bayar, yaitu ya tadi ya yang teman-teman bisa lihat itu ada salah satunya utang tagih, ada wesel bayar. Nah, wesel bayar itu adalah utang, gitu ya. Kalau tadi wesel tagih itu adalah harta. Tapi kalau wesel bayar berarti kita kan utang yang menyertai promise atau janji gitu. Kita kapan mau bayarnya. Kemudian ada juga yang disebut dengan utang usaha atau utang dagang. Kita beli sesuatu ke PT Porak-Poranda gitu. Contoh ya, kita beli kertas gitu untuk kegiatan kita. Nah, kita ngutang belum bayar. Nah, berarti kita itu kewajiban yang harus nantinya kita bayar gitu ya. Jangan pura-pura lupa atau amnesia loh ya gitu. Ini kalau kalau masalahnya dengan perusahaan kan ada tertulisnya, nanti ada denda, nanti ada ini. Kalau kita nggak bisa bayar itu kan nanti pakai lawyer gitu kan karena perusahaan gede. Tetapi kalau kita utangnya sama temen gitu kan bayar lawyernya aja udah berapa. Kadang kita ikhlasin atau kita tagih di akhirat. Jadi yang punya utang tolong ya, tolong banget segera dilunasin dulu. Oke, balik lagi ke akun kewajiban atau utang di perusahaan. Ini ada juga yang disebut dengan jangka panjang, yaitu kewajiban yang pelunasannya itu lebih dari 1 tahun. Biasanya ini karena pelunasan untuk beli alat-alat mahal dan baru ya. Ini mesin-mesinnya itu kan berapa ratus juta gitu. Kadang-kadang kan dicicil dan nggak bisa dilunasin dalam satu waktu. Nah, itu namanya utang jangka panjang. Ini ada juga yang utang bank. Nah, ini juga biasanya masuk kategori utang utang jangka panjang ya karena memang ini eh, mahal ya bayarnya juga banyak gitu kan nggak cuma 1 juta 2 juta biasanya kan puluhan juta ratusan juta kalau utang ke bank ada juga yang disebut dengan utang hipotek hutang obligasi dan utang-utang lain ya. Misalnya juga utang kepada direksi atau kepada pemegang saham juga tetap aja itu kategorinya masuk ke utang meskipun kita utangnya kepada pemilik perusahaan ya tetap aja harus dibayar ya. Oke, ini adalah bentuk hutang, hutang jangka panjang tadi ada hutang jangka pendek. Kalau utang jangka pendek itu yang harus selesai dalam 1 tahun itu biasanya ada gaji, ada wesel, ada utang pajak, utang bunga. Nah, kalau jangka panjang tadi ada obligasi, utang bank, hipotek ya. Nih, hipotek itu gambarannya apa? Sebuah utang jangka panjang yang jaminannya itu adalah biasanya ada hipoteknya ya. Biasanya salah satunya adalah rumah gitu. Ini bisa untuk mengurangi pajak dan aktivanya bisa digunakan. Biaya hipotek itu tinggi, batas penggunaan aktivanya juga ini ada batasannya. Oke, di sini selain utang itu juga ada modal. Modal itu adalah selisih antara harta dan kewajiban yang merupakan hak pemilik perusahaan atas sebagian harta perusahaan. Jadi kalau pemilik perusahaan itu kasih uang, kasih kendaraan dan lain-lain, itu
nggak yang gelontor gitu aja. Namanya juga pengusaha kan pengen untung ya, gitu kan. Kayak kita seolah-olah dipinjemin dulu lah, nanti kalau kita sudah mapan nanti dibalikin lagi. Makanya bentuknya adalah namanya modal. Gitu ya, itu nanti harus balik lagi kepada pemiliknya. Nah, ini nanti pemiliknya itu bentuknya seperti apa? Ada yang bentuknya PT, kemudian ada bentuknya nanti persekutuan atau apa segala macam, itu beda-beda. Ada juga yang modalnya perseorangan, ada modal sosial, modal eksternal, modal kerja, modal tetap, modal aktif dan pasif. Ini untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca di Siraka atau di LMS atau juga di Google Classroom. Oke, kita lanjut dulu ya. Di sini kita masuk ke akun pendapatan. Tadi kita sudah bahas tentang aset, jenis-jenisnya aset, kemudian bentuk-bentuknya kayak apa, kemudian hutang atau utang, gitu. Teman-teman juga udah tahu ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang, ada utang lancar. Kemudian ada juga yang disebut dengan modal tadi ya, ada modal pemilik, modal perseorangan, modal sosial dan lain-lain. Ada juga yang keempat adalah pendapatan. Jadi pendapatan ini adalah hasil atau penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan. Jadi pendapatan ini nanti dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan usaha, yaitu pendapatan yang terhubung langsung dari kegiatan usaha. Dan juga ada yang disebut dengan pendapatan di luar usaha, yaitu pendapatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Misalnya, perusahaan dagang menyewakan ruangan yang tidak dipakai untuk usaha pihak lain. Nah, contohnya nih, Alfa. Teman-teman sering kan ya lihat di depan Alfa itu suka ada orang jualan warung-warung kecil atau ruko-ruko kecil atau dagangan tukang dagang kecil-kecil gitu. Ada yang jualan eh, apa itu namanya? Martabak, ada juga yang jualan minuman, ada yang jualan boba, ada yang jualan ceker dan segala macam ya. Intinya biasanya nanti ada kerjasama dulu, ada kesepakatan bersama bahwa mereka juga nggak jualannya hal yang sama yang dijual di dalam gitu loh. Mereka nggak jualan ketengan sampo dan lain-lain juga dong, karena kan itu sudah dijual di Alfanya atau di Indomaretnya gitu, juga nggak boleh sama gitu. Nah ini contohnya ini ya. Calon tenan yang ingin membuka bisnisnya di teras Alfamart itu bisa membayar biaya sewa rata-rata ya bisa 600.000 untuk di luar Jabotabek sampai 700.000 di wilayah Jabotabek. Ini adalah harga yang sangat masih murah gitu, karena kalau sekarang itu mungkin bisa lebih mahal lagi gitu ya. Nah, ini tergantung di mananya, di Alfa di Simpang 5, Alfa di mungkin di bundaran mana, itu tuh berbeda harganya. Itu terserah, tergantung juga bagaimana eh, keramaian alfanya gitu ya. Orang-orang yang mau nyewa juga kan mikir juga, kalau alfanya sepi gitu kan ngapain nyewa di situ gitu. Tapi kalau alfanya rame, oh kayaknya bagus nih buat kita nunut di situ biar kita nggak usah pakai gedung besar, oh tapi orang-orang otomatis datang, ya kita bisa buka di terasnya. Nah, biayanya tadi itu termasuknya yang 600 atau 700.000 itu buat si alfa itu adalah pendapatan di luar usahanya. Jadi bukan pendapatan langsung. Pendapatan langsungnya yang mana? Ya dari penjualan itu apa, popok, penjualan tisu, penjualan sampo, listrik, token listrik maksud saya. Kemudian ada dari beras. Nah, itu dari penjualan usaha asli si Alfa. Tetapi kalau tadi menyewakan teras itu adalah pendapatan di luar usahanya Alfa. Ini juga berlaku untuk perusahaan-perusahaan lain ya yang sejenis ya, yang ini biar saya gampang aja cari sesuatu yang memang kalian pahami. Jadi alfa kemudian orang-orang yang jualan di depannya itu adalah pendapatan di luar usaha. Ya, kemudian ada yang disebut dengan beban. Beban itu adalah pengorbanan yang terjadi selama melaksanakan kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan. Ini dapat dibedakan menjadi beban usaha dan beban lain-lain. Beban usaha itu beban yang terhubung langsung dengan kegiatan usaha. Sedangkan beban lain-lain itu yang tidak langsung berhubungan dengan usaha. Jadi tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pokoknya ya. Itu contohnya adalah beban bunga yang dibayar oleh perusahaan pada saat tertentu atas pinjaman yang eh, kita kita dapatkan dari bank atau dari mana gitu kan, kadang-kadang ada bunganya meskipun itu riba atau tidak ya, tapi
di dalam akuntansi itu diakui sebagai beban lain-lain. Nah, kalau beban usaha itu tadi ya, kayak perlengkapan atau beban habis pakai itu kan sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pokok usaha. Nah, itu masuknya nanti ke beban usaha. Terus gaji pegawai, kemudian listrik, air, kemudian telepon, pulsa dan lain-lain itu nanti masuknya ke beban usaha. Oke, paham ya teman-teman ya? Kalau nanti masih ada yang belum paham, teman-teman harus tanyakan kepada ibu biar nanti kalian tidak akan belibet pada saat nanti kita sudah masuk ke persamaan akuntansinya. Oke, ibu tutup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu di part yang berikutnya. Sampai ketemu.